Ya, bersama Kak Noven kembali mengenai lahir baru. Terkait dengan fokusnya yaitu regenerasi, bukan sekedar ritual ataupun emosi. Kita akan fokus satu pada apa itu lahir baru secara alkitabiah dan teologisnya. Yang kedua, di mana gereja modern sering salah kaprah, potensi-potensinya apa aja. Dan yang ketiga, bagaimana mengoreksi jika ada dengan cara yang pastoral, ya. Namun jelas. Kalau kita lihat dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga, yang dimana berbunyi adalah sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sama seperti yang sebelumnya, kita akan ambil referensi silangnya dari 1 Petrus 1 ayat 23, di mana itu lahir baru oleh firman yang hidup. Lalu Titus 3 ayat 5, Titus 3 ayat 5, ya, yang isinya ia telah menyelamatkan kita dan bla 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 oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus. Lalu juga kita akan lihat secara 2 Korintus 5 ayat 17, ya, 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi kira-kira demikian, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu kita bisa lihat juga dari Yeskiel 36 ayat 26, di mana penekanannya hati yang baru dan roh yang baru, diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Jadi kalau kita pahami lahir baru, itu ibaratnya bukan ngecat ulang, ngecat kayak ngecat tembok, ngecat mobil gitu, bukan cat ulang, tapi lebih ke arah kayak kalau membangun rumah itu, rumah lama dihancurkan, dibuat fondasi baru dari fondasi yang baru. Misalnya kalau rumah lama ternyata hanya fondasi batu kali gitu, ya, mampu 2 lantai, tapi karena mau bikin tingkatnya lebih tinggi, lantas kita hancurkan, kita pakai tiang pancang fondasinya, kira-kira seperti itu, ya, ilustrasi singkatnya ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa lahir baru itu seperti misalnya ngecat ulang rumah yang lama gitu. Jadi supaya kelihatan apa? Tampak segar, lebih fresh gitu ya dari luar, terus tetapi fondasinya ternyata rapuh gitu loh. Alkitab justru bicara tentang pembongkaran dan pembuatan fondasi baru, seperti yang Kak Noven ilustrasikan di awal. Ya, jadi pembongkaran dan pembuatan fondasi baru di dalam batin. Jadi di mana dari natur lama yang berontak kepada Allah menjadi natur baru yang sanggup mengasihi dan taat. Jadi lahir baru bukan sekedar ganti kebiasaan, ya. Lahir baru satu bukan hanya ganti kebiasaan, kedua jadi ikut gereja lebih rutin, bukan itu esensinya ya. Ataupun yang ketiga, ikut emosi dalam altar call gitu loh, maju ke depan untuk didoakan. Enggak cukup lahir baru hanya dilihat dari 3 hal seperti itu. Ya, yang sering kita lihat secara umum gitu ya. Tapi lebih ke arah peristiwa rohani, ya, yang hakikatnya adalah Allah sendiri oleh Roh Kudus menghidupkan yang mati, merestorasi natur lama, ya, dihidupkan kematian natur lama, ya, menjadi natur yang baru di dalam Roh Kudus. Nah, secara identitasnya misalnya, siapa kita setelah lahir baru? Siapa kita setelah lahir baru? Mungkin sebelumnya bisa kita lihat seperti dalam Efesus 2 ayat 1 ya. Sebelumnya
mati karena pelanggaran dan dosa. Ya, Efesus pasal 2 ayat 1 tadi. Lalu sesudahnya itu apa? 2 Korintus 5 ayat 17. Sesudahnya adalah hidup bersama Kristus, menjadi ciptaan baru. Dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yang artinya bukan cuma perilaku yang berubah, status dan natur terdalam juga ikut berubah. Esensinya itu juga berubah. Lalu apa kesalahan paradigma yang mungkin? Ya, misalnya berpikiran saya sudah lahir baru karena sekarang saya lebih sopan. Itu lebih ke arah perubahan perilaku, belum tentu perubahan natur. Lahir baru itu menyalakan sumber baru. Ya, menyalakan, bukan menyalahkan ya, tetapi menyalakan, menghidupi sumber baru di dalam batin. Atau bahasa lainnya adalah roh yang dihidupkan dalam hidup kita ini. Mungkin tadinya kita tanda kutip berpotensi sebagai zombie rohani, tapi karena kita mengalami kelahiran baru, sekarang lebih hidup gitu. Ya. Nah, secara gramatikal ataupun etimologi, ya, bisa kita kenal dengan istilah genete anoden, ya, yang arti harafiahnya dilahirkan kembali atau dikenal juga dengan dilahirkan dari atas. Dari atas di sini adalah menunjuk asal ilahi, bukan sekedar tekad manusia. Enggak cukup tekad manusia, tapi harus ada penggerak ilahinya dalam hidup kita. Nah, yang sering muncul pada mitos gereja-gereja modern adalah kalimat pengakuan iman otomatis sama dengan lahir baru. Misalnya melakukan membaca kredo atau hafal kredo gitu loh, ya. Atau yang kalau di Katolik dikenal sebagai syahadat singkat atau syahadat panjang, aku percaya, ya, dari Konsili Nisea itu. Nggak cukup cuman bisa menghafal itu atau sekedar melakukan pengakuan iman. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, dan seterusnya. Ya, bukan itu, nggak cukup itu. Bibir bisa mengucap bibir bisa mengucap, ya, bibir bisa mengucap, mulut kita bisa ngomong gitu seperti itu. Tetapi dalam hati, siapa yang tahu? Dalam hati belum tentu lo dihidupin, belum tentu lo diimanin. Itu harus kita sadari. Alkitab melihat iman sejati yang melibatkan hati, bukan sekedar formula verbal. Alkitab melihat iman sejati itu melibatkan hati, sumbernya di hati. Nggak cukup cuman formula omongan. Lalu bagaimana kita tahu seseorang itu sudah lahir baru? Terus terang sering terjadi ketika di lapangan. Nggak cukup, ya, atau bukan dari klaim mulut, tapi dari apa? Satu, dari iman yang bertekun. Ketika ada penderitaan, ketika ada kesulitan, walaupun sudah bertindak benar tapi mengalami kesulitan, dari situ kita bisa lihat. Kalau saat kelimpahan, ngejar target atau apa tercapai, itu terlalu dangkal kalau itu disebut iman, karena iman akan lebih teruji
ketika ada penderitaan, ketika ada permasalahan, walaupun kita sudah berespon benar sesuai dengan Alkitab. Lalu yang kedua, bisa kita lihat dari apa? Buah pertobatan. Ya. Yang ketiga, perubahan pola pikir. Bisa kita lihat pada Roma 12 ayat 2. Lalu yang keempat, bisa lihat dari apa? Dari kasih kepada Allah dan sesama. Ingat kan pada hukum yang utama dan terutama dalam perjanjian baru. Nah, apakah bisa ada potensi bias dalam hal lahir baru ini? Apakah mungkin terjadi bias konfirmasi misalnya dalam konteks lahir baru? Ya mungkin aja. Ya. Misalnya kayak gini. Oh, dia aktif pelayanan tuh. Berarti pasti lahir baru. Aktivitas bisa jadi topeng. Ya. Orang Farisi juga sangat religius. Tapi orang Farisi juga kan yang menyalibkan Yesus, bahkan tidak mengenali penebus umat manusia yang dijanjikan. Jadi penilaian harus pakai kriteria Alkitab. Penilaian harus pakai kriteria Alkitab atau biblical. Misalnya seperti apa? Buah roh, kerendahan hati, pertobatan yang terus berlanjut. Nggak bisa klaim bahwa kita masih hidup di dunia ini, gua bebas dari dosa. Klaim nonsen itu jangan terucap deh, bikin malu. Oke? Sepanjang hidup kita sebagai manusia, masih hidup sebagai manusia, kita akan ada pergumulan terhadap natur dosa. Walaupun kita sudah dibebaskan, ya, walaupun kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan, tapi hidup dalam situasi keberdosaan itu tetap ada di sekitar kita. Bedanya seperti kayak kita misalnya gini, orang yang jatuh dalam dosa, ibarat kata waktu saya masih kecil senang sekali habis pulang itu nangkepin kecebong bareng anak-anak teman-teman saya di dalam got yang bening. Nah, itu contoh hidup dalam dosa, menikmati. Walaupun air got itu kok bening, tapi kan kotor ya. Ya toh? Nah, itu analogi hidup dalam dosa, menikmati tuh, nangkep ikan kecebong itu ya. Atau anak katak lah ya itu ya, anak kodok gitu. Sedangkan kalau misalnya kita sudah tidak mau hidup dalam dosa, itu seperti ketika saya mau pergi ke sekolah, kepleset, kecebur got. Nah, itu saya sampai bela-belain pulang dulu, mandi lagi, baru pergi ke sekolah. Itu contoh misalnya hidup tidak mau hidup dalam dosa. Jatuh pun nggak mau gitu loh. Ya, bisa jatuh tapi cepet-cepet bersihin, cepet-cepet ngaku dosa, cepet-cepet bertobat gitu loh. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Lalu apa sih gunanya lahir baru? Atau supaya gua diterima nih identitasnya sama gereja, bahwa gua udah Katolik atau gua udah Kristen gitu loh, sehingga gua harus lahir baru. Itu perlu dipikirkan. Bukan hanya supaya masuk surga atau diterima dalam organisasi gereja. Ya, untuk apa lahir baru? 1, hidup bagi kemuliaan Allah. 2, menjadi serupa Kristus. 3, ambil bagian dalam misi Allah di dunia. Ya, kalau Anda belum punya misi dan visi, maka ikutin dan dukung misi dan visi gereja setempat di mana Anda tertanam. Tetapi kalau visi dan misi itu ternyata tidak sejalan, ya pikirkan apakah harus pindah gereja atau tetap dalam gereja itu, dan lihat bagaimana respon dari gereja itu, apakah mendukung visi dan misi itu. Mungkin ajarannya akan terlihat kontroversial,
Tetapi kalau misi dan visi yang ditaruh dalam hidup Allah itu ke manusia yang dikatakan unik, maka kemungkinan misi dan visi yang daripada Tuhan itu kemungkinan besar berbeda. Gak mungkin sama pada satu manusia, ya. Gak selalu sama lah, bahasanya yang lebih tepat mungkin. Lalu apakah ada potensi dalam hal ini, apakah ada potensi fallacy-nya, ya. Misalnya lahir baru itu sama dengan tiket aman pribadi, urusan dunia jadi tidak penting lagi gitu. Kalau terjadi pemikiran itu, ini sangat-sangat mengerdilkan Injil. Sekali lagi, ini mengerdilkan Injil. Injil itu melahirbarukan supaya kita menjadi umat yang bisa memancarkan atau menerangi atau menjadi terang kerajaan Allah di tengah dunia, ya. Injil melahirbarukan supaya kita menjadi umat yang memancarkan terang kerajaan Allah di tengah dunia yang gelap ini, ya. Nah, kalau kita mengeksegese dari atau mengekspositori dari secara singkat, ya, dari Yohanes 3. Sekali lagi ini secara singkat, ya, dari Yohanes 3. Kita lihat secara konteks literernya, ya. Secara literernya, Nikodemus itu adalah tokoh religius yang tahu banyak. Tetapi Yesus tunjukkan bahwa pengetahuan agama tanpa kelahiran baru tetap buta terhadap kerajaan Allah. Kalau kita tinjau konteks historisnya, orang Yahudi mungkin merasa cukup dengan status sebagai, "Weh, kami nih keturunan Abraham," gitu. Tapi Yesus itu meruntuhkan kepercayaan palsu itu. Identitas palsu itu diruntuhkan oleh Yesus, ya. Kenapa? Yesus bilang, sunat fisik itu tidak berarti, sunat hati lah yang berarti. Itu perjanjian baru menyatakan seperti itu, ya. Nah, secara konteks teologisnya, lahir dari air dan roh. Lahir baru itu lahir dari air dan roh. Jadi bicara apa ini? Pembasuhan atau pembersihan itu dari air. Lalu pembaruan itu seperti yang dikatakan pada Yehezkiel 36, Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 27. Ya. Lalu lahir baru itu konteks teologisnya juga roh bertiup kemana ia mau. Ini bicara apa? Kedaulatan Allah dalam meregenerasi kita. Lalu apakah ada paradigma-paradigma yang perlu diperbaiki? Misalnya dalam hal emosional. Seperti ini umumnya. Oh, saya lahir baru. Kenapa? Karena saya nangis hebat di KKR itu atau di KRK itu. Jadi pasti saya lahir baru. Emosi bukan bukti utama. Tetapi yang diukur, ya, menurut Alkitab, iman yang bertahan dan juga apa? Buah yang bertumbuh. Buah apa yang dihasilkan? Iman yang bertahan dalam kesulitan, dalam pencobaan, sekalipun kita sudah berintegritas. Lalu apalagi nih pola-pola yang mungkin bisa terjadi, pola kesalahan, paradigma yang salah. Misalnya dalam ritualistik. Oh, saya sudah dibaptis, berarti sudah lahir baru. Sakramen adalah tanda dan sarana anugerah, bukan jaminan otomatis tanpa iman. Baptisan seharusnya menyatakan dan memateraikan karya Roh Kudus, bukan menggantikannya. Sekali lagi,
Baptisan seharusnya menyatakan dan memateraikan karya Roh Kudus, bukan menggantikannya. Lalu ada potensi lain seperti apa? Potensi kesalahan paradigma secara denominasi misalnya. Oh, cara gereja kami menjelaskan lahir baru, hanya gereja kami satu-satunya yang benar menjelaskan tentang lahir baru. Ini menutup diri terhadap kekayaan tradisi lain yang tetap alkitabiah. Perlu kerendahan hati untuk belajar dari Ortodok, Katolik, Reform, Injili, Anabaptis, Karismatik, Presbyterian, Metodis, dan lain-lain. Jadi tolong jangan klaim sepihak, seolah di luar gerejanya yang lain sesat. Tolong, jangan-jangan apa yang dikatakan itu nyaris mendekati menghujat Roh Kudus. Sekali lagi, mungkin, bukan pasti ya, mungkin bisa tergolong menghujat Roh Kudus, karena di gereja lain pun pasti Roh Kudus bekerja. Ya, waspadai hal ini. Lalu ada potensi juga apa? Ada potensi paradoks antara Calvinis, ya, antara Calvinis dengan Arminian. Kenapa? Karena Calvinis berbicara seperti ini. Regenerasi mendahului iman. Arminian punya pandangan berbeda. Iman mendahului regenerasi. Nah, bagi jemaat awam itu akan terjadi paradoks ataupun kebingungan. Jadi mana yang duluan? Nah, kalau kita lihat secara bijaknya, ya, satu, Roh selalu yang menginisiasi lahir baru itu. Kedua, manusia sungguh-sungguh dipanggil untuk merespon. Yang ketiga, misteri relasi kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia tidak dibongkar habis, tetapi tetap dijaga dalam ketegangan yang sehat. Ya, jadi tidak bisa mengabaikan satu sisi doang atau kita pisahkan dalam dikotomi, ya, ekstrim kanan atau ekstrim kiri antara hitam dan putih, nggak gitu cara pandangnya. Kalau kita mengeksposisi satu persatu ya mengenai lahir baru ya, misalnya yang pertama, lahir baru adalah karya supranatural Roh Kudus. Bisa kita lihat dari Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8, Titus 3 ayat 5. Nanti baca sendiri ya. Ilustrasinya seperti ini. Defibrillator yang menghidupkan kembali jantung yang berhenti, atau disebut juga bahasa awamnya adalah alat pacu jantung. Ya. Pasien tidak dapat menghidupkan dirinya sendiri. Kuasa mesti datang dari luar. Jadi alat pacu jantung itu adalah ibarat kata kuasa yang datang dari luar. Jadi kita harus mencermati itu. Yang kedua, ini masih yang pertama, tapi sekarang kita akan masuk dalam aplikasinya. Berhenti menyandarkan diri pada usaha jadi baik. Berhenti menyandarkan diri pada usaha jadi baik. Yang kedua, berdoa. Tuhan, jika aku hanya berubah di luar, ubahlah hatiku di dalam. Ya, untuk aplikasi mengenai lahir baru ini. Nah, koreksi terhadap kemungkinan paradigma yang salah. Selama saya berusaha untuk melakukan hal baik, saya pasti anak Allah. No, kelahiran baru perlu karya dari Roh Kudus. Ya. Yang kedua, lahir baru menggantikan identitas, bukan hanya
pola perilaku. Bisa kita lihat dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan Roma 8 ayat 15 sampai dengan 16. Ilustrasinya kayak gini. Ganti KTP deh gitu. Dan kewarganegaraan. Jadi ini bicara apa? Bukan cuma alamat yang diganti, tetapi status hukum juga berubah. Dan hukum yang berubah yang mengotoritas hidupnya, hukumnya juga berubah. Misalnya dia tadi warga negara Indonesia, lalu menjadi warga negara Amerika, otomatis kewenangan hukum pun berbeda jadinya. Kalau dulu di bawah hukum dosa, sekarang di bawah hukum kerajaan Allah, hukum kasih. Nah, itu kan jelas. Ya, lahir baru itu menggantikan bukan hanya menggantikan lahir baru itu menggantikan identitas ya, bukan hanya pola perilaku gitu. Itu perlu dipahami. Dalam aplikasinya apa? 1. Belajar berkata, saya bukan lagi budak dosa. Saya adalah anak Allah. Saya adalah warga negara surga. Nah, misalnya kita declare-nya seperti itu. Ya. Belajar sadari maknanya juga. Tidak hanya sebatas declare ya. Lalu yang kedua, evaluasinya apa dari aplikasi ini? Apakah saya masih hidup seolah-olah menjadi budak yang lama? Misalnya saya sudah lahir baru, tapi kita masih mau pakai, sudah dikasih baju baru, tapi kita masih mau pakai baju yang lama yang compang-camping. Aneh bukan? Misalnya kita diundang ke pesta Natal, ya kan? Kita sudah dikasih baju baru, tapi kita mau pakai baju yang masih ketiaknya bolong, kerahnya robek, kancingnya copot gitu loh. Apakah itu proper? Apakah itu layak ketika kita sudah diberikan baju yang baru untuk pesta Natal? Misalnya kayak gitu ilustrasinya, oke? Lalu apa mitos modernnya? Identitas saya ditentukan oleh masa lalu, seperti luka, label dunia, trauma, penghakiman oleh orang-orang di sekitarnya yang dulu yang mungkin berpotensi ya toksik, bisa juga enggak gitu. Misalnya dia dapat penghakiman karena kesalahan dia dalam bertindak gitu. Nah, itu kan bukan seperti itu. Ya. Koreksinya, lahir baru itu menciptakan identitas baru yang lebih kuat dari semua itu. Dan kita juga yang membina. Ya, jangan menggunakan label yang sama pada orang yang sedang mau diproses Tuhan. Kalau kita tidak mencopot label itu, bagaimana kita bisa yakin orang itu mengalami lahir baru? Kita harus nemenin dalam proses itu sehingga orang itu mengalami lahir baru yang sehat. Labelnya harus dicopot, berikan dan kuatkan, encourage dengan dia itu sudah hidup dalam label yang baru sehingga dia bisa berubah menjadi yang baik, yang baru di dalam Kristus. Kalau kita posisinya pembina. Yang ketiga, lahir baru selalu menghasilkan buah yang nyata. Bisa kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Juga Yakobus 2 ayat 17. Ilustrasinya seperti ini. Pohon mangga yang sejati tidak perlu dipaksa mengeluarkan mangga. Itu akan otomatis alamiah berbuah saat musimnya. Ya kan agak sakit ya kalau misalnya pohon mangga kita paksa berbuah duren gitu loh, atau durian. Aneh toh. Nah, aplikasi. Apa ini aplikasinya? Ya. Untuk pendalaman Alkitab ya. Minta jemaat atau umat atau anggota mengidentifikasikan buah roh mana yang paling lemah atau yang belum bisa kita hasilkan gitu loh. Apa langkah konkret minggu ini untuk menghasilkan buah tersebut yang kita paling lemah tadi tuh buah rohnya. Ya. Rencanakan. Kalau ada istilah kan ya,
Kalau Anda tidak merencanakan untuk sukses, berarti Anda sudah sukses untuk gagal. Jika Anda gagal merencanakan untuk sukses, ya, itu sama dengan merencanakan untuk sukses dalam kegagalan, kira-kira seperti itu. Kan Open lupa-lupa, ingat lah kata-kata persisnya ya. Nah, apa potensi biasnya? Oh, dia ngomong doktrin pinter, dia ngomong doktrin bener, jadi pasti lahir baru. Koreksi, ya, koreksinya, iblis pun bisa mengutip ayat. Yang jadi indikator bukan jago kritik teks ataupun doktrin. Yang jadi parameter adalah karakter yang diubah. Yang keempat, lahir baru itu menghubungkan kita dengan tubuh Kristus. Kisah para Rasul, Perjanjian Baru ya, Kisah para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47 dan 1 Korintus 12 ayat 13. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Bayi yang lahir pasti membutuhkan keluarga. Tidak ada bayi sehat yang hidup sendirian. Bayi yang sehat pasti ada yang ngerawat. Make sense toh? Aplikasinya gimana nih gitu ya, prakteknya gimana nih? Kita bisa tantang jemaat ataupun tantang orang-orang yang kita bina ya, berikan challenge ya. Kalau kamu mengaku lahir baru, ya, kalau kamu mengaku lahir baru, di mana kamu bertumbuh dalam komunitas, ya, ingat komunitas hanya tidak terkunci pada satu gereja tertentu yang luar biasa atau gedenya luar biasa, tetapi memfasilitasi tidak ada. Nah, itu perlu dipikirkan, diperhitungkan, oke? Dan uji apa yang diajarkan, apa yang difasilitasikan. Jangan diem saja. Jika ada yang salah, kritik. Boleh dikritik. Kenapa? Negara tanpa ada yang ngeritik ketika sesat akan telat. Sama halnya gereja. Jika tidak ada yang mengkritik ketika sesat, sudah terlanjur parah pasti. Yang kelima, lahir baru mengundang perjuangan, bukan zona nyaman. Bisa kita lihat dari Roma 7 ayat 14 sampai dengan 25, Roma 8 ayat 13. Ilustrasinya begini. Seperti ada dua ya, yaitu kebiasaan lama versus kebiasaan baru. Di mana bertarung di dalam satu orang seperti dua buah pola jalan di otak, yang lama yang baru. Jadi kayak peperangan batin gitu. Kayak kalau film-film kartun itu ada versi Kak Noven yang baiknya dan ada versi Kak Noven yang jahatnya, misalnya seperti itu ya. Nah, terkait dengan lahir baru mengundang perjuangan, bukan zona nyaman. Makanya kenapa tadi Kak Noven bilang bahwa sepanjang kita hidup pasti ada pergumulan. Gak mungkin tidak ada pergumulan ya, itu aneh karena kita belum di surga. Lalu aplikasinya seperti apa? Normalisasi pergumulan. Orang lahir baru tetap bisa jatuh, namun tidak betah tinggal dalam dosa. Seperti yang tadi Kak Noven contohin. Kalau waktu belum bertobat, dengan sukarela nyemplung ke got, walaupun jernih, nangkep ikan kecebong. Air got kan kotor ya, walaupun bening, ya enggak? Nah, itu ibarat kata itu dengan sukarela hidup dalam dosa atau jatuh dalam menikmati dosa lah ya. Tetapi kalau sudah bertobat, seharusnya tidak betah tinggal di dalam dosa. Kalau sudah sadar, harusnya nggak betah nangkep ikan di dalam got yang bening itu, yang nangkep kecebong. Ya, seperti itulah kira-kira ilustrasi aplikasinya ya. Nah,
paradoks apa yang mungkin dalam hal ini? Yang mungkin itu seperti ini. Di lapangan ya, yang pernah saya temui ya. Saya lahir baru tapi kok masih bergumul dalam dosa? Ada yang perlu dikoreksi dalam pemikiran ini. Kelahiran baru mengubah natur dan arah, tetapi proses pengudusan tetap berlangsung seumur hidup. Ini sama dengan yang Kak Noven sudah bahas dengan menti-menti, already but not yet. Nanti akan Kak Noven naikin kontennya ya. Lalu apa yang bisa kita integrasikan dalam hal ini? Secara scholar, kita bisa lihat bahasa aslinya, anoten, yang berarti adalah dari atas. Maksudnya apa? Ini jelas-jelas perlu inisiatif Allah, perlu inisiatif yang maha kuasa. Ya, seperti alat pacu jantung tadi. Yang mati kan nggak mungkin pakai alat pacu jantung untuk nge-shock dirinya sendiri gitu loh. Ya. Memberikan energi sekian joule untuk memicu jantungnya untuk berdetak gitu, nggak mungkin kan? Ya. Terus palingenesia dikutip dari Titus 3 ayat 5. Palingenesia atau bacanya palingenesia atau ya gimana lah, pokoknya kira-kira seperti itu tulisannya. Yang artinya apa? Kelahiran kembali. Kelahiran kembali di sini bisa diklasifikasikan sebagai pembaruan radikal. Ya. Radikal yang positif ya dalam hal ini ya maksudnya ya. Nah, secara konteks sejarah, Gereja Timur itu menekankan teosis, di mana partisipasi dalam hidup Allah. Partisipasi dalam hidup Allah. Gereja Barat penekanannya pada apa? Ini kalau Gereja Barat ini menekankan pada legalitas dan natur dosa. Kalau dari POV teolog gitu ya, Kristologi lahir baru ini, tanpa salib dan kebangkitan tidak ada dasar lahir baru. Kekristenan kita jangan-jangan tidak genuine. Secara soteriologinya, Calvinis dan Arminian itu berbeda urutan, tetapi sepakatnya apa? Satu, tidak ada keselamatan tanpa anugerah. Kedua, tidak ada keselamatan tanpa iman. Secara pneumatologinya apa? Roh Kudus bukan sekedar penghibur, tapi agen regenerasi, agen transformasi. Manusia hanya agen yang menemani pertumbuhan atau menemani dalam proses pertumbuhan itu. Bukan dia yang memproses pertumbuhan itu. Ya. Perlu sadarin bahwa Roh Kudus lah yang menjadi esensi dalam lahir baru tersebut. Kita cuman fasilitatornya atau hanya sebagai prasarananya lah. Secara eklesiologi apa? Gereja sebagai rumah pertumbuhan. Sekali lagi, gereja sebagai rumah pertumbuhan bagi yang lahir baru. Firman, sakramen, disiplin, dan komunitas. Ya. Gereja sebagai rumah pertumbuhan bagi yang lahir baru. Aspeknya apa aja? Firman, sakramen, disiplin, dan komunitas. Nah, bagaimana secara pengembalaan? Untuk orang-orang kita bina atau jemaat. Trauma dengan kata lahir baru misalnya. Karena sering disalahgunakan. Apa-apa, oh kamu belum lahir baru. Oh apa-apa belum kamu lahir baru. Nah, dari sini perlu direstorasi, perlu diarahkan, perlu diajarkan pemulihan pengertian yang sehat. Apa itu pengertian yang sehat tentang lahir baru? Ya. Atau secara pengembalaan ada juga yang kedua misalnya.
Saya merasa tidak cukup rohani nih gitu. Kalau ini yang dialami, jelaskan bahwa lahir baru bukan prestasi tetapi anugerah. Terus yang ketiga yang sering ditemui juga dalam lapangan adalah merasa ragu. Ya, kalau ada yang merasa ragu, ajak untuk dicek buahnya apa. Bukan sekedar perasaan atau terjebak pada asumsi. Nah, to-do listnya ya untuk reflektif pribadi. 1. Apakah saya hanya agamawi atau gerejawi, atau saya sudah sungguh-sungguh lahir baru? Coba di cross check. Yang kedua, untuk reflektif, bukti apa yang saya lihat dalam 1 tahun terakhir bahwa Roh Kudus mengubah hidup saya atau hidup Anda? Ya. Kalau untuk menindaklanjuti secara lanjutannya, secara next step-nya apa? Ya. Tulis ciri hidup lama itu apa dan tanda hidup barunya apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita atau dalam hidup anak-anak yang kita bina. Yang kedua, latihan jujur. Pasangan sharing saling mengkonfirmasi apa yang kamu lihat berubah, apa yang sudah berubah dalam hidupku gitu. Ya. Nah, ini perlu jujur dan keterbukaan dua arah, bukan hanya ibarat kata mentor mentee ya, yang memimpin dan yang dipimpin. Ya, mentor itu yang memimpin dalam ini, buat supaya katanya gampang dimengerti. Mentor itu yang memimpin, mentee itu yang dipimpin. Jadi jangan hanya menuntut mentinya untuk jujur, terbuka. Tapi mentornya nggak pernah cerita secara terbuka. Lantas apa yang dipelajari? Hanya dengar satu arah. Itu bukan pementoran. Ya. Untuk ide pengembangan lain untuk kita bisa selami, kalau nanti sempat kan Oven lanjutkan. 1, mungkin akan ada pembahasan mengenai pengalaman lahir baru saya, di mana real ya, atau mungkin hanya ikut-ikutan tren atau ikut arus. Bisa juga ke sesi kedua, debat sehat yang inilah ruang lingkup kecil lah ya, Calvinis dan Arminian soal urutan iman regenerasi. Fokusnya belajar ya, bukan menang debat atau menang mengungguli argumen orang lain, bukan. Fokusnya adalah belajar. Sesi ketiga, kita akan membedah mitos-mitos yang pernah saya percayai atau saya pegang tentang lahir baru dan bagaimana firman Tuhan mengoreksinya. Ya, itu bisa jadi renungan pribadi juga sih. Nah, implikasinya apa secara teologi? Secara tesisnya gini, lahir baru adalah karya anugerah Allah melalui Roh Kudus, berakar dalam karya Kristus yang mengubah natur, identitas, arah hidup, dan memasukkan kita dalam komunitas umat Allah. Lalu kesalahpahaman umum atau antitesisnya apa? Misalnya lahir baru itu sama dengan 1, sekedar ritual, baptisan atau doa tertentu. Waspadai. 2, lahir baru sekedar emosi di KKR. Itu juga perlu dicermati. Yang ketiga, lahir baru sama dengan sekedar label sosial. Oh, ini Kristen lahir baru supaya diterima dalam komunitas, supaya diakui. Itu perlu cek juga genuinnya. Keempat, lahir baru sekedar doktrin di kepala tanpa perubahan hidup. Ya, ibaratnya tadi penyembah berhala sekarang menjadi penyembah salib. Nah, salah kan? Yang kita hidup itu Kristus, bukan penyembahan pada salib. Pahamin itu ya. Lalu apa sintetis dari
mengenai lahir baru ini. Ya. Lahir baru adalah apa? Satu, diinisiasi oleh Allah dari Allah sendiri, dari atas. Kedua, diterima melalui iman. Lahir baru. Yang ketiga, dinyatakan melalui buahnya. Buah rohnya apa? Yang keempat, lahir baru adalah dipelihara dalam komunitas. Yang kelima, lahir baru adalah berujung pada keserupaan dengan Kristus dan partisipasi dalam misi ilahinya. Bukan hanya misi gereja, misi ilahinya. Misi ilahi yang Allah taruh dalam hati kita apa? Pahami hal ini. Ya, nggak cukup ngikutin misi gereja. Cerna, uji. Ya. Lalu kita lihat apa postulat yang mungkin terkait dari paradigma lahir baru ini. Ya. Tanpa lahir baru agama hanya kosmetik. Tanpa lahir baru agama hanya kosmetik, atau tanpa lahir baru agama cuman make up. Tetapi dengan lahir baru seharusnya hidup menjadi liturgi. Lahir baru menjadi hidup yang bisa menghidupi ibadah yang genuine, ya, bisa mengalami liturgi yang hidup, atau istilahnya kalau kita pernah dengar iklan, biar hidup lebih hidup, sudah nggak jadi zombie rohani. Ada kutipan tokoh misalnya seperti terkait lahir baru, ya, John Wesley. Banyak orang pergi ke gereja, tapi belum pernah lahir baru. Apakah itu saya atau itu Anda? Coba cek pribadi masing-masing. Atau itu teman kita atau anak-anak yang kita bina. Cek. Ingat, ngecek bukan menghakimi, atau terlebih lagi bukan labeling. Sadari. Lalu ada juga komentar G.I. Packer, ya, berbunyi demikian. Regenerasi adalah penjelasan mengapa Injil bukan sekedar ajaran, tetapi kuasa yang dihidupi. Tetapi kuasa, ya. Nah, kalau kita bedah perspektif secara psikologi dan filosofi secara Kristianinya, ya, sebagai pelengkap saja. Satu, transformasi yang sejati menyentuh pola pikir, emosi, dan kebiasaan yang nantinya melahirkan tindakan. Kedua, namun psikologi tidak bisa menjelaskan ontologi baru ataupun hakikat baru. Disinilah peran teologi kelahiran baru dibutuhkan, dipahami, dan dipraktekkan. Singkat kata, untuk kesimpulan, lahir baru bukan jargon Injili, ya. Lahir baru bukan jargon Injil, bukan jargon Injili. Bukan milik satu denominasi saja. Dan juga bukan sekedar pengalaman emosional. Ini adalah peristiwa rohani yang real. Allah sendiri mengintervensi hidup manusia yang mati dalam dosa dan menjadikannya ciptaan baru di dalam Kristus. Kita diajak, satu, menguji diri dengan jujur. Kedua, meninggalkan mitos dan fallacy yang melemahkan Injil. Jangan karena agamawi lantas tradisi gerejanya yang belum tentu mengikuti tradisi gereja mula-mula, lalu mengklaim bahwa sama dengan tradisi mula-mula dan ternyata berpotensi bertentangan dengan Injil. Nah, itu perlu diwaspadai.
dan dicermati. Kalau itu ada di gereja, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memberikan kritik tapi tidak menghakimi, bagaimana kita membawa impact pada gereja tersebut. Yang ketiga, menerima dan menghidupi anugerah kelahiran baru dengan syukur, iman, dan ketaatan. Singkat kata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bukan hanya mengajari kami, tetapi melahirbarukan kami. Ampuni jika selama ini kami puas dengan label, ritual, atau bahkan emosi sesaat. Hidupkan kami sungguh-sungguh oleh Roh-Mu. Bentuk hati dan pikiran dan kehendak kami menjadi baru, yang selaras dengan Engkau Tuhan. Mampukan kami hidup sebagai ciptaan baru yang memuliakan-Mu. Aku percaya kami bisa mampu memuliakan-Mu di rumah, di gereja, di pekerjaan, di tengah dunia, dimanapun kami ditempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi sumber hidup kami dan di bawah tuntunan Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.